Maju ke depan untuk menyiapkan teman-teman. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, mantap. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa, hebat. Yes, alhamdulillah. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar, Bapak absen terlebih dahulu untuk yang ada yang tidak hadir hari ini. Siapa? Rana menginformasikan orang tua ke Bapak bahwa orang tuanya hari ini Rana itu sedang sakit, ya, bahwasanya Rana baru keluar dari rumah sakit, ya. Terus ada lagi yang tidak hadir? Ibnu sedang sakit, orang tuanya mengkonfirmasi ke Bapak bahwa Ibnu sedang sakit. Ada lagi? Raisa, kita tahu kemarin Raisa pada saat belajar pusing, ya kan? Ya, panas, ya. Kita doakan bareng-bareng semoga teman-teman kalian yang sedang sakit, yang lagi dirawat, semoga lekas sembuh, ya. Iya. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar, kita nyanyi dulu. Kelas 5. Bersahabat, sayang, saling hormat dan peduli. Kelas 5. Keren. Ya, baik, Nak. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang happy, apakah ada yang kesal? Apakah berangkat sekolah ada yang sedih? Apakah berangkat sekolah ada yang ceria? Siapa yang berangkat sekolah dalam keadaan happy? Tunjuk tangan. Wih. Siapa yang berangkat sekolah dalam keadaan ceria? Tunjuk tangan. Siapa yang berangkat sekolah dalam keadaan kesal? Tidak ada. Hafiz, berangkat sekolah dalam keadaan ceria? Karena Hafiz berangkat sekolah ceria karena bisa bertemu dengan teman-teman. Suci berangkat sekolah, ya, dalam perasaannya happy katanya tadi. Kenapa happy, Suci? Karena Suci hari ini bisa ketemu teman lagi. Ada yang sedih gak hari ini? Gak ada. Ada yang kesal gak hari ini? Gak ada. Alhamdulillah kalau gak ada yang sedih. Makanya kalau berangkat sekolah harus dalam keadaan happy, harus dalam keadaan ceria. Ya, selanjutnya, nah, sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu, ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ya,
Yuk, kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, kita barengan menyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur Sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, nak, kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum memulai kegiatan belajar, ada motivasi yang Bapak akan sampaikan kepada kalian. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar, jadilah siswa yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap apapun. Ya, segala apapun yang kita perbuat, kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, apapun itu. Ya, apapun itu konteksnya. Termasuk dalam menjalani sebagai warga yang mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini. Ya. Bijaklah dalam beradaptasi dengan zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang penuh dengan teknologi. Ya. Di zaman kalian, di generasi Gen Z ini penuh dengan teknologi. Oleh sebab itu, jadilah orang yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap apapun yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan. Ya, paham? Ya, kita siswa kelas 5A, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5A itu apa? Hebat. Pak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar teman-teman sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk semangat. Baik, nak. Sebelum memulai kegiatan belajar, kita akan melakukan ice breaking dulu. Lihat ke depan, ya. Lihat ke depan, lihat. Ikutin video yang di depan. Siap? Tangannya. Terus. 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 Ya, good. Good. Siap. Tarik. 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 Nah, tarik. Tarik. Tarik, nak. Tarik. Good, very good. Sekali lagi. Tangannya diputar. Lagi. 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 Zoom. Oke, excellent. Ayo, siap. 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 Pukul, pijat-pijat, pukul. Pukul. Oke, siap. Siap. Siap, siap. Ada lagi? Kalian siap? 3, 2, 1. Ayo, very good.
Ayo lari. Ayo. Oke. Nah, selesai. Ya, sudah semangat? Ya. Tepuk semangat. Ya, nah kali ini kita akan belajar, kita akan memulai kegiatan belajar kita. Minggu lalu, ya, kita belajar terkait tentang coding. Ya, minggu lalu kita belajar terkait tentang coding. Hari ini kita akan belajar terkait dengan etika dan prinsip menggunakan KA. Apa itu KA? KA adalah kecerdasan artifisial atau AI, ya, yang bertanggung jawab, ya, yang bertanggung jawab sudah pasti, ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang coding, masih hafal lagunya? Iya, coba 1, 2, 3. Dekomposisi Masalah diurai, pengenalan pola, cari yang sama. kalau abstraksi, fokus Intinya algoritma, susun langkah-langkahnya. Sekali lagi, dekomposisi, masalah diurai, pengenalan pola, cari yang sama. Kalau abstraksi, fokus intinya. Algoritma, susun langkah-langkahnya. Ya, baik. Itu kemarin kita sudah belajar coding. Kali ini kita akan belajar tentang etika. Ya, etika dan prinsip menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, ya. Terus sekarang Bapak mau tanya ke kalian. Apa kalian pernah tidak menggunakan aplikasi yang berbasis kecerdasan artifisial atau aplikasi yang berbasis AI untuk bertanya jawaban? Pernah tidak? Pernah tidak? Nah, terus apakah aplikasi AI, apakah aplikasi kecerdasan artifisial yang kalian pakai tersebut pernah salah tidak memberikan jawaban atau memberikan perintah? Pernah tidak? Pernah. Siapa yang pernah menggunakan aplikasi AI? Siapa yang pernah pada saat memberikan perintah ke aplikasi KA, aplikasi tersebut salah memberikan jawaban? Ada? Oke, Hafiz. Pernah menggunakan aplikasi berbasis AI? Pernah. Aplikasi apa yang kamu pakai? ChatGPT. Wah, terus perintah apa yang kamu berikan ke ChatGPT yang akhirnya jawabannya itu salah? Perintah apa? Menjawab soal. Ya, mencari jawaban mata pelajaran apa? Dicari. Ya, akhirnya jawabannya salah. Oke. Ada lagi yang seperti Hafiz pada saat meminta jawaban di AI atau di KA? Ada yang salah? Ada lagi? Jafran pernah? Tidak pernah. Suci pernah? Tidak pernah. Oleh sebab itu, nak, kali ini kita akan belajar itu. Ya, ada aplikasi tersebut pernah salah dalam memberikan jawaban atau jawabannya berbeda dengan apa yang kamu minta, atau jawaban tersebut ya berbeda dengan apa yang kamu pelajari dalam buku. Ya. Selanjutnya, nak, lihat video di depan. Oh, video di depan ini adalah presiden, ya. Presiden ngomong, wah, dia sesumbar bahwa dia berbicara ya tidak apa yang ia
sampaikan. Ya. Nah, ini adalah AI. Ini adalah KA. Ya, oleh sebab itu, apa dampaknya jika teknologi AI, teknologi kecerdasan artifisial itu digunakan untuk menipu orang? Apa dampaknya, Nak? Kenapa, Mat? Rugi. Terus apalagi dampaknya? Bisa menimbulkan apa, Jafran? Kerusuhan. Apalagi dampaknya? Bisa menimbulkan apa, Krisna? Oh, bisa demo. Kalau kita menggunakan AI buat menipu orang, katanya bisa bikin demo. Benar tidak? Bisa nggak menimbulkan perpecahan? Bisa, ya. Oleh sebab itu AI tidak digunakan untuk menipu orang, ya. Oleh sebab itu kita akan belajar etikanya apa sih, ya. Kita mau menggunakan kecerdasan artifisial, ya. Etikanya apa sih kita menggunakan AI, ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita sekarang, kita akan belajar AI. Ya, kita akan belajar etika. Tujuannya adalah Bapak akan menjelaskan kepada kalian makna etika dalam penggunaan AI, ya, atau kecerdasan artifisial. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah kita akan mengidentifikasi 4 prinsip, ya, dalam etika kecerdasan artifisial. Salah satunya ada transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi. Yang ketiga, tujuannya adalah kalian akan membuat atau menghasilkan poster kelompok yang bertema AI, etika AI, ya, etika AI di sekolah. Terus rencana kegiatan kali ini pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama ada tugas individu, ya, ada asesmen individu. Yang kedua ada asesmen kelompok, ya, kerja kelompok, ya. Yang ketiga Bapak akan melakukan observasi pada kelompok kalian, ya. Nah, perhatikan video berikut. Hari ini kita akan membahas topik menarik yang mungkin belum banyak dibicarakan. Etika dalam penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Kita semua tahu bahwa AI semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa saja sih yang perlu kita perhatikan agar AI digunakan dengan benar dan adil? Pertama, mari kita bicara tentang tanggung jawab. Ketika AI membuat keputusan yang salah atau merugikan, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah itu pengembangnya, pengguna, atau AI itu sendiri? Misalnya, kalau ada mobil otomatis yang mengalami kecelakaan, siapa yang salah? Ini penting, karena kita perlu tahu siapa yang harus memperbaiki masalahnya. Kedua, transparansi atau keterbukaan. Banyak sistem AI berfungsi seperti kotak hitam, yang kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Padahal, kita perlu tahu bagaimana AI membuat keputusan, supaya kita bisa memastikan keputusan itu adil dan tidak bias. Misalnya, kalau ada AI yang menentukan apakah seseorang layak mendapat pinjaman atau tidak, kita perlu tahu kriteria apa yang dipakai. Selanjutnya, ada masalah manipulasi psikologis. AI di media sosial seringkali dirancang untuk membuat kita terus-terusan melihat layar. Ini bisa bikin kita ketagihan dan mengganggu kesehatan mental kita. Bayangkan, algoritma yang tahu kelemahan kita dan terus-menerus memberikan konten yang bikin kita betah berlama-lama di media sosial. Ini perlu kita sadari dan kendalikan. Kemudian ada ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang atau negara punya akses yang sama ke teknologi AI. Ini bisa memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Jadi,
Penting untuk memastikan semua orang bisa menikmati manfaat AI, bukan hanya segelintir orang saja. Kita juga harus memikirkan tentang bagaimana AI bisa berdampak pada pekerjaan kita. Ada kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Ini bisa menciptakan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan bias yang mungkin ada dalam sistem AI. AI belajar dari data yang diberikan padanya, dan jika data tersebut mengandung bias, AI juga akan menghasilkan keputusan yang bias. Misalnya, jika data pelatihan AI lebih banyak berasal dari satu kelompok etnis, maka keputusan yang diambil bisa tidak adil bagi kelompok etnis lainnya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih AI adalah beragam dan representatif. Jangan lupa juga tentang dampak lingkungan dari AI. Melatih model AI yang besar membutuhkan banyak energi yang bisa berdampak pada lingkungan. Kita harus mencari cara untuk membuat AI lebih efisien dan ramah lingkungan. Akhirnya, mari kita bicara tentang kolaborasi. Tidak hanya pengembang dan pemerintah yang harus terlibat dalam diskusi tentang etika AI, tetapi juga masyarakat umum. Pendapat dan pengalaman kita semua sangat berharga untuk memastikan AI digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan masa depan di mana AI membantu kita hidup dengan lebih baik tanpa mengorbankan nilai-nilai etika kita. Terakhir, mari kita bahas privasi data. AI sering butuh data yang banyak untuk bekerja dengan baik, dan ini bisa mengancam privasi kita. Data pribadi kita bisa digunakan tanpa sepengetahuan kita. Jadi, kita perlu aturan yang ketat tentang bagaimana data kita dikumpulkan dan digunakan. Jadi, itulah beberapa aspek etika dalam penggunaan AI yang perlu kita perhatikan. Dengan memahami hal-hal ini, kita bisa memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian merasa informasi ini berguna. Oke. Menurut kalian, apakah AI atau kecerdasan artifisial itu bisa salah? Bisa. Kenapa dia bisa salah? Karena buatan manusia. Ya, karena buatan manusia bisa salah. Tapi, ya nak, penggunaan penggunaan kecerdasan artifisial itu sangat penting juga. Sangat dibutuhkan juga untuk manusia, ya, untuk dipahami saat ini karena sedang banyak digunakan oleh orang-orang, ya, serta memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar kepada manusia. Ya. Untuk itu, ya, etika itu apa? Etika itu adalah aturan atau pedoman-pedoman tentang apa yang baik dan mana yang benar, mana yang tidak benar saat menggunakan AI. Tujuannya apa? Supaya teknologi yang digunakan untuk membantu, bukan untuk merugikan orang lain, dan bukan untuk membahayakan orang lain. Itu etika. Berarti etika adalah aturan. Kalau membuat sebuah gambar, ya, kita harus tahu aturan-aturannya. Kita harus tahu pedoman-pedomannya. Ya. Apa saja aturannya, apa saja aturannya dan apa saja pedomannya yang akan
kita gunakan dalam membuat sebuah gambar menggunakan AI. Kita mau membuat gambar dengan AI, harus ada aturannya. Harus ada pedomannya. Jangan sembarangan ya mengedit gambar orang lain, menggambar teman kalian dengan AI. Siapa yang pernah ngedit gambar teman kalian dengan AI? Ada yang pernah? Muka temannya dirubah menjadi muka orang lain. Siapa? Ada tidak? Oh, Adinda. Pernah, Din? Pakai AI apa, Din? Pakai Cici bisa, Din. Wah, Cici. Siapa di sini yang pakai Cici, tunjuk tangan? Wih. Siapa yang di sini pakai ChatGPT, tunjuk tangan? Siapa yang di sini pakai Gemini, tunjuk tangan? Oh, Gemini komunitasnya cuma 3 orang, 4 orang. ChatGPT yang banyak. Cici, tunjuk tangan, Cici. Ya, wah banyak juga, Cici. Ya, ada aturan-aturan kalau kalian menggunakan kecerdasan artifisial. Ya, oleh sebab itu, Nak, selanjutnya, ya, Bapak akan membuat kelompok, ya, ke kalian. Kelompok 1 tunjuk tangan, kelompok 1. Kelompok 2 tunjuk tangan. Ya, kelompok 3 tunjuk tangan. Kelompok 4 tunjuk tangan. Kelompok 5 tunjuk tangan. Nah, Bapak sudah membuat kelompok. Setiap kelompok sudah duduk di tempatnya masing-masing. Nah, di setiap kelompok akan Bapak berikan tugas. Ya, akan Bapak berikan tugas terkait dengan membuat poster etika AI. Ya, pada saat membuat poster etika AI, ya, anak-anak diharapkan kalian harus duduk berkelompok, saling kerjasama. Ya, apa saja sih, ya, etika AI, etika pada saat kalian menggunakan sebuah kecerdasan artifisial. Ya, untuk itu, ya, penulisnya di mana? Bapak sudah menyiapkan kertas, ya. Silahkan kalian, ya, untuk menggambar, membuat atau menulis sebuah poster, ya, terkait dengan etika AI. Etika, aturan apa saja sih, ya, yang harus kalian lakukan pada saat kalian, ya, menggunakan KA. Ya, Bapak akan bagikan Sudah terima kertas untuk membuat poster? Ya, sudah ada spidolnya, sudah dipegang? Sudah. Silakan kalian memulai kegiatan untuk membuat sebuah poster etika AI dimulai dari sekarang. Waktu kalian hanya 15 menit. Siapa yang menulis? Boleh langsung tanpa bikin sketsanya dulu. Silakan langsung buat. Ya boleh, terserah mau portrait, mau miring atau mau lurus. Bikin kotaknya, ya, bikin kotaknya dulu, boleh, bebas. Ya, boleh dulu, bebas. Ya, bikin kotaknya dulu. Kalian boleh. Ya, nanti, ya, bikin poster.
Ya, misalnya etika AI nanti diperjelas ya, bikin tulisan kalian ya. Setelah itu coba etika, ya benar, etika digital ya. Terus bikin kotak-kotaknya ya, bikin yang bagus ya. Kotak-kotaknya dibuat, coba dibuat Yusuf ya, dibuat, bikin kotak Yusuf. Nah, etika AI apa aja menurut kelompok kamu dalam menggunakan kecerdasan artifisial? Bikin lagi sampingnya ya. Dibantu temennya yang merapihkan, yang menebalkan, boleh. Etika ya, buat yang rapi nanti ditebalkan kembali Ya, siapa? ya. Ya, etika. Ya, mau ditulis etika KA apa AI? Dua-duanya ya, nggak apa-apa, biar lengkap. Nanti ada bagian siapa di antara teman-teman kalian ya, siapa di antara teman-teman kalian yang bagian nebelin ya, siapa yang bagian nanti kok lebih bagus ya, kalau ada waktunya, masih ada waktunya, diwarnain boleh ya. Nah, nanti ada bagian-bagiannya. Kelompok 2 sudah ya, waktu kalian 15 menit ya. Etika KA atau etika AI kamu mau nulis? AI ya, nggak apa-apa ya, nanti tebelin, dirapikan kembali, bikin poster yang menarik ya, yang bagus ya. Ya, kalau waktunya ada nanti kalian bisa mewarnai poster tersebut, bebas warnanya. Bau boleh pakai spidol, boleh pakai pensil warna, boleh ya, pakai krayon boleh ya. Buat semenarik mungkin. Nah, buat nanti mau pakai krayon diwarnain. Oke, good. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Lihat, oke, coba. Ya, yang bagus. Ya. Buat semenarik mungkin ya. Mau ditulis etika KA atau AI? Dua-duanya. Ya, ntar diwarnain ya, biar posternya bagus. Waktu kalian tinggal 13 menit. Ayo dibantu temannya dibacakan apa aja ya, dibantu temannya untuk jika mengalami kesulitan, bantu temannya. Pak, boleh gak langsung pakai spidol? Boleh. Ya, saya nulisnya mau langsung pakai spidol saja, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Saya nulisnya mau pakai pensil dulu, silahkan. Ya. Spidolnya mana? Spidolnya. Oke, ya. Buat semenarik mungkin nanti dibikin kotak-kotak. Pasif, pokoknya pengembangan aktif. Semuanya Pak, bisa setir. Ya. Manfaat KA, manfaat KA untuk pengembangan. Oke. Aku nggak tahu lagi. Ya. Nanti dikasih warna aja. Ya, dikasih warna nggak apa-apa. Ini yang ini ya, sekarang bikin kotak lagi. Ya, bikin kotak lagi. Ya, ada yang bagian ini ngerangin nih, bagian ngerangin, ada yang nulis.
Ada yang bagian merengin, ada yang bagian nulis. Nah, tulis etika. Hmm. Ya, buat sumber. Wah, jangan sampai kecoret. Ya. Ya, ada yang bagian menulis. Ada yang bagian menulis etikanya, ada yang nebelin. Tadi kan pakai pensil. Ya. Coba mana kelompok 1 trans. Oke. Bikin lagi nih di sini, udah langsung kata-katanya aja. Nih, langsung. Boleh. Langsung aja. Udah, bikin kata-katanya apa? Ya. Tulis. Gak apa-apa tulisannya jelek, gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa tulisannya jelek. Ya. Dibuat semenarik mungkin. Ya, lagi. Pak, saya mau gambar orang, Pak, di posternya, silakan. Mau gambar robot, Pak, silakan. Nggak pakai gambar orang juga nggak apa-apa. Buat semenarik mungkin, langsung aja, langsung ditulis. Nggak pakai tulisan doang juga nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa. Ya, langsung ada yang bacain, nggak apa-apa. Ya. Ya, ada yang bertugas, bantuin, kasih masukan. Ya, waktu kalian terus berjalan, ya. Berapa cukup? Waktu kalian tinggal 1 menit. Selain kelompok 4, kelompok mana lagi yang udah selesai? Ada lagi? Kelompok yang sudah selesai? Waktu kalian kurang dari 1 menit. Ya, nggak usah digarisin, nggak usah ditebalin juga nggak apa-apa, nah. Yang penting terbaca. Yang penting terbaca. Ya. Apa itu logo apa? Logo AI. Sudah selesai kelompok 2? Sudah kelompok 4, kelompok 1 sudah selesai. Gak usah ditebelin juga nggak apa-apa, yang penting mudah dibaca. Oke, waktunya habis. Ya. Waktunya habis, tak? Oke, sekarang duduk di tempatnya masing-masing semuanya. Ya, duduk di tempatnya masing-masing. Ya, sudah tidak ada yang memegang spidol kalian. Ya. Tepuk fokus. Fokus. Tepuk semangat. Ya, nah, tadi kalian telah melihat teman kalian
Ya, kita semua sudah Bapak tugaskan kalian untuk membuat sebuah poster terkait dengan etika, aturan-aturan apa saja yang dipergunakan, yang harus kalian tahu dalam menggunakan KA. Ya, kalian sudah membuat poster. Ya, tadi Bapak lihat ada yang gambar robot, ada yang gambar bunga, ada yang menggambar logo AI. Pak, saya tulisan doang nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Ya, hanya tulisan saja. Oleh sebab itu, ya, setelah itu, ya, kalian akan presentasi maju ke depan, presentasi kelompok, menjelaskan, ya, terkait dengan poster yang sudah kalian buat bersama teman-teman. Ya, lihat di depan, yang maju ke depan adalah kelompok yang Bapak pilih, yang tampil pada layar di depan kalian. Bapak spin. Oke, kelompok 4 maju ke depan. Siapa yang berbicara? Nadi, Pak. Dari mana, Pak? Dari mana? Sini ya? Gimana? Oh iya. Itu bodoh. Oke, siap? Oke, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekalian, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu etika KA atau bisa disebut kecerdasan artifisial. Sebelum melanjutkan, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya ada Nadifa, Aidan, Ahmad, Ayu, Krisna, dan Aska. Saya ingin melanjutkan lagi. Di sini ada yang namanya peran siswa. Peran siswa itu pengguna pasif dan pengembang kreatif. Lalu di sini ada strategi. Yang pertama ada transparansi dan tanggung jawab, lalu ada kewajiban dan privasi. Lalu di sini juga ada tantangan, yaitu ada teknik, aktivitas dan sosial. Di sini juga ada yang namanya KA adalah sistem yang bertanggung jawab. Mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Di sini ada jenis-jenis KA, yaitu ada natural language, Selanjutnya, broadcasting, dan agak tinggi. ada space recognitions. Ya. Lalu di sini ada Face ID, yaitu dari Google Lens. Di sini juga ada cara kerja KA, yaitu kecerdasan artifisial. Yang pertama ada Yang pertama ada data input, ada ke pelatih modal, lalu ke output. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 ini salah satu etika, kata kelompok 4 ini dia menuliskan bahwasanya kalau etika dalam kecerdasan artifisial salah satunya adalah bertanggung jawab. Benar ya? Ya, bahwa dalam membuat sebuah gambar atau menggunakan sebuah kecerdasan artifisial harus bertanggung jawab terhadap apapun yang dibuat. Ya, harus bertanggung jawab. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, silakan duduk kelompok 4. Gugup banget. Selanjutnya, yang maju ke depan.
Kelompok 5. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang etika AI atau disebut dengan KA. Ya. Yang terdiri dari saya, Jidan, Rashid, Abdan, dan Yusuf. Etika digital. Transparansi AI harus jelas dan dapat dijelaskan. Etika harus terus. Hormat orang lain. Perlakukan orang lain di dunia maya dengan hormat seperti Anda ingin diperlukan di dunia nyata. Keadilan harus bebas dari diskriminasi Ya. dan berikan apresiasi berupa komentar yang membangun dari hindari kata-kata kasar atau penghinaan. Akuntabilitas. Ada yang bertanggung jawab atas kesalahan, lindungi jejak digital Anda. Ingin bahwa apapun yang Anda unggah ke internet akan meninggalkan jejak. Jaga reputasi digital Anda. Ya, cukup. Silakan ditutup kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok 5. Nah, tadi kelompok 5 dan tadi ada salah satu dari kelompok 1 juga dilihat ya, kelompok 2 tadi Bapak lihat bahwa ada sebenarnya 4 prinsip dalam etika AI. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah akuntabilitas, yang keempat adalah privasi. Di mana kalau transparansi itu adalah proses pengambilan keputusan AI itu harus dapat dijelaskan. Yang kedua, pengguna AI, pengguna KA ya, itu berhak tahu bagaimana data itu digunakan, untuk apa gambar itu digunakan, dan bagaimana hasilnya. Ya, transparansi harus jelas. Ya, kalau mau ngedit foto temannya, mau ngedit video temannya, harus izin dulu. Ntar saya rubah ya mukanya. Izin dengan temannya, nggak boleh sembarangan. Ya, yang kedua, etika yang kedua adalah akuntabilitas. Ya, pengembang ya yang pakai AI dan atau pengguna AI ini bertanggung jawab. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 4 bahwa yang pakai AI itu harus bertanggung jawab atas apa? Dampak yang ditimbulkan, hasil yang dibuat. Ya. Yang ketiga, ya, etika yang ketiga adalah adil dan tidak diskriminatif. Ya, adil dan tidak diskriminatif ini menghindari bias ya dalam penggunaan AI. Ya. Terus etika yang keempat bahwasanya AI itu atau KA tidak boleh melanggar privasi pribadi tanpa izin. Kalau mau ngapa-ngapain, mau ngedit muka temannya harus izin dulu. Jangan sembarangan ngedit muka temannya. Ya, data harus dilindungi dari kebocoran. Ya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Tadi sini sudah kita lakukan, ya. Ada sebenarnya contoh yang etis dan tidak etis dalam penggunaan AI. AI itu digunakan untuk membantu sebenarnya, buat bantuin orang, buat mendukung pembelajaran. Siapa yang nyari tugas sekolah pakai AI, tunjuk tangan. Keseringan pakai AI. Wih, siapa yang nggak pakai AI? ya. Terus contohnya apa aplikasi yang menggunakan AI? Ya, ada Google Translate,
chatbot, ya tadi ChatGPT. Ada hal-hal yang tidak etis digunakan. AI itu digunakan untuk menipu orang, itu nggak boleh. Menipu orang tidak boleh, merugikan orang, melanggar privasi orang lain, atau menyebarkan kebohongan, itu tidak boleh. Ya, nah ini adalah contoh penggunaan AI yang etis yang benar, pakai Google Translate, ya, rekomendasi belajar untuk belajar kalian di rumah, ya. Ini adalah penggunaan yang tidak etis, ada membuat video deepfake untuk menipu orang. Ya, padahal nggak ngomong seperti itu, tapi mulutnya digerak-gerakin seolah-olah dia yang berbicara. Ya, selanjutnya manfaatnya ada di bidang pendidikan banyak ya, untuk hiburan. Ya, ini untuk manfaat dari KA. Kesimpulannya adalah bahwasanya kecerdasan artifisial itu atau KA adalah sebuah teknologi yang pinter. Pinter gak nak? KA itu pinter, apa aja bisa dijawab oleh KA. Ya, yang pintar, teknologi yang pintar, yang harus digunakan dengan bijak, dengan baik. Ya, kita harus selalu mematuhi 4 prinsip. Ya, 4 prinsip etika AI. Yang pertama transparansi. Yang kedua akuntabilitas. Yang ketiga keadilan. Dan yang keempat apa? Privasi. Agar apa? Untuk mengetahui 4 etika ini, agar KA memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain. Ya, ya, kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri. Oke, sudah di posisi. Ya. Gini. Ya, tangan kiri. Kanan. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kanan. 3, 4. 1. Kanan dulu. Kiri. Kanan. Oke, silakan duduk lagi. Nah, tadi kita udah ice breaking, ya. Namanya pacu apa, nak? Jalur. Pacu jalur. Nah, sekarang Bapak akan bertanya ke kalian, ya. Yang kalian pelajari hari ini tentang apa, nak? Yang pelajari hari ini tentang etika AI. Ada berapa etikanya? Ada 4. Apa yang bisa kalian terapkan di kehidupan nyata, ya, untuk membantu teman, untuk mempermudah kehidupan kita? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Ya, senang karena kalian tahu apa etikanya dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Selama ini kalian kalau ngedit apa aja diedit, benar tidak? Tidak tahu etikanya, tidak tahu aturannya, semuanya diedit. Ya, oleh sebab itu kalian sekarang sudah tahu etikanya, ya. Cara menggunakan KA, tolong nanti di rumah diterapkan dalam kehidupan kalian. Sekarang Bapak minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Ya, perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Dari kelompok 1 maju ke depan, kelompok 2 Jafran, kelompok 3
Aska kelompok 4, Hafiz kelompok 5. Oke. Sekarang Bapak punya kuis. Ya, kuis. Di mana kuis ini adalah perwakilan kelompok akan diminta maju ke depan. Yang kedua adalah pada tampilan layar di depan nanti ya akan ada pertanyaan. Ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan di depan, ya, segera maju ke depan, langsung menekan bel yang sudah Bapak sediakan. Ya, langsung kalau kalian tahu jawabannya, langsung maju ke depan. Ya, setelah itu, ya, setelah maju membunyikan harus menjawab apa jawaban dari pertanyaan ke depan. Ya. Pertanyaan pertama, kelompok 1 di sana, 2, 3 di sana, kelompok 4, 5 di sana. Ya, di sana. Sana. Siap. Agak menjauh, munduran, ya. Habis, agak maju. Siapa yang cepat membunyikan? Ya, posisi siap. Ya, agak munduran biar sama, ya. Siapa? Pertanyaannya ada di depan. Pertanyaannya ada di depan. Siap? Bapak tampil, siapa cepat? Langsung. Siap. Ayo, Pet. Jawabannya. Program atau mesin yang bisa belajar dan bekerja seperti manusia. Yang warna biru? Oke, benar. Poin 1 buat kelompok pertama. Pertanyaan kedua. Siap. Langsung cepat. Supaya KA digunakan dengan benar dan tidak merugikan orang. Warna apa jawabannya? Warna hijau. Ya, benar. Ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 1 dapat memperoleh nilai 1, kelompok tadi kelompok 3 dapat nilai 1. Pertanyaan yang ketiga. Ya, Aska. Memberikan kebenaran informasi. Memberikan kebenaran informasi. Ya, benar kelompok Aska. Ya, selanjutnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika menemukan keadaan? Ya, apa Gil? Melaporkan kepada orang dewasa. Melaporkan kepada orang dewasa atau pihak berwenang kalau ada KA digunakan untuk hal yang salah. Jawabannya yang paling bawah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya, cara menggunakan kontrol KA yang baik. Apa, Jafran? Membantu dokter mendiagnosis penyakit. Contoh penggunaan KA yang baik adalah membantu dokter mendiagnosis penyakit. Kita lihat jawabannya, apakah benar? Oke, benar. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, siap? Di bawah ini yang termasuk etika. Oke. Jidan, etika KA yang mana? Privasi. Kita lihat. Apakah jawabannya benar? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa data pribadi tidak boleh sembarangan digunakan, dimasukkan ke dalam KA? Jafran. Kenapa? Karena bisa disalahkan guna orang. Karena bisa disalahgunakan orang lain. Oke. Pertanyaan terakhir. Belum. Pertanyaan terakhir. Belum. Pertanyaan terakhir. Agak mundur pertanyaan terakhir. Jafran, Gio, mundur pertanyaan terakhir. Belum. Ya, belum. Ya,
Jika ada teman menggunakan jidan mencontek ujian, sikap kita adalah Menegurnya agar tidak salah gunakan KA. menegurnya agar tidak salah menggunakan. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Beri tepuk tangan buat perwakilan kelompok. Ya, tadi kita sudah ikut. Tadi kelompok 1 sudah ada yang menjawab. Kelompok 2 Jafran tadi sudah menjawab. Kelompok 3 Hafiz sudah menjawab. Kelompok 4 tadi Aska sudah juga menjawab. Kelompok 5 Jidan juga sudah menjawab. Selanjutnya, nah, Bapak akan melakukan evaluasi terhadap kalian, ya. Bapak akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan kalian. Waktu mengerjakan evaluasi tidak lama, tolong secepatnya terkait dengan tentang etika. Langsung kerjakan di kertas. Langsung dijawab. Langsung kerjakan di kertasnya. Dimulai dari sekarang. Waktu kalian tidak lama, kalau Bapak sudah bilang selesai. Doni sedang mengerjakan PR bahasa Inggris. Ia memanfaatkan KA atau AI untuk menerjemahkan kata jam ke dalam bahasa Inggris. KA menjawabnya dengan kata watch. Saat Doni menyerahkan PR kepada gurunya di sekolah, gurunya berkata bahwa jawaban Doni itu salah karena yang dimaksud adalah jam. Pada PR Doni adalah jam yang berada di dinding. Pertanyaannya, apa yang diminta Doni kepada KA? Oke, waktunya habis. Ya, dikumpulkan di tengah-tengah kelompoknya. Baik, nak, lihat ke depan semuanya. Ya, sudah dikumpulkan, langsung diserahkan, diletakkan di tengah-tengah semuanya. Ya, nah, lihat ke depan. Sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 kumpulkan di tengah-tengah. Kelompok 3, kelompok 4 sudah. Dah. Kelompok 5 dah dipegang oleh ketua kelompoknya. Lihat ke depan, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, nak. Selanjutnya, ya. Kalian sudah belajar tentang etika KA. Kita sudah melihat video. Kita sudah mengerjakan tadi kuis siapa cepat. Kita sudah melakukan asesmen. Ya, selanjutnya adalah pertemuan akan datang. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait tentang menanggapi contoh penggunaan KA. Contoh penggunaan kecerdasan AI ya di minggu depan di berbagai bidang ya, ada di bidang pendidikan, transformasi. Sekarang ada tidak ya di bidang pendidikan yang menggunakan AI ya, sekarang ada tidak di bidang transportasi yang menggunakan AI ya. Kita akan belajar minggu depan
yang akan dibahas di pertemuan minggu depan terkait dengan penggunaan KA di berbagai bidang. Ya, oleh sebab itu kalian nanti minggu depan, Alinka boleh langsung ditutup, siapkan di depan. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini kita akan belajar terkait tentang itu. Ya, dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan